الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur, tetap dan terus bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini mengawali bulan Zulhijjah di hari yang kedua. Qadarullah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan kebaikan. Sekali lagi, ini bukan karena kita alim, bukan karena kita hebat, tetapi semata karena rahmat Allah, karena anugerah kasih sayang Allah, kita bisa dibangunkan di pagi hari, bisa datang dan hadir sholat subuh, bisa duduk sebentar mengikuti kajian. Ini semua anugerah dari Allah, rahmat Allah. Bukan karena kita alim, bukan karena kita sehat, bukan, tetapi semata karena anugerah Allah. Oleh karenanya mari kita ungkapkan syukur ini kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita baca, kita sampaikan, dan terus kita hari-harinya tidak lepas dari membaca salawat. Dan tentunya Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh, ingtidur ila syuruk, menunggu terbitnya waktu syuruk. Sekali lagi, semoga menjadi bagian apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang melakukan sholat subuh berjamaah atau dia tetap berada di tempatnya, ya, dia mengingat Allah, atau mungkin thalabul ilmi dalam istilah lain, sampai terbitnya waktu syuruk, kecuali dia mendapatkan keutamaan fadilah haji dan umroh taman. Rasul menyebutnya 3 kali taman, ya, taman itu sempurna, mendapatkan fadilah, keutamaan haji atau umrah secara sempurna. Semoga kita dapatkan keutamaan-keutamaan itu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan siapapun yang sakit, jamaah kita, keluarga kita yang tidak sehat, ya, hari ini sehingga tidak bisa hadir, semoga penyakitnya menjadi wasilah Allah hapuskan akan dosa-dosanya. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, juga segera Allah kembalikan sehatnya yang lebih bermanfaat. Dan ada yang hajat apapun yang baik-baik yang kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah segera mengkabulkannya, memberi kemudahan untuk menggapainya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah
As'alukal ijabah bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba beberapa ayat ya, membahas tafsir dari surah Al-Fajr yang biasa dibaca oleh imam guru-guru kita yang lain. Tetapi tidak akan semuanya. Di sini jumlah keseluruhannya ada 30 ayat yang akan kita baca, coba kita ungkap berkenaan dengan bulan Zulhijjah. Itu tafsir surah Al-Fajr. Paling tidak ada 4 ayat pertama. Diawali dengan kalimat sumpah ya. Wal fajr, wal fajr. Jadi ketika ada kalimat dalam bahasa Arab itu diawali dengan wawu qasam ya. Wawu qasam seperti wadduha, wal laili, kan begitu ya? Banyak kan? Was-sama'i dzatil buruj, was-sama' wat-thariq. Itu memberikan makna bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya. Tetapi maksudnya bukan sumpah dalam artian seperti kita sumpah hendak melakukan pekerjaan. Ini memberikan makna menurut para ulama bahwa ingin mengingatkan ada hal yang luar biasa. Ya, ada hal yang luar biasa dari kalimah atau pembahasan yang akan disampaikan di ayat-ayat berikutnya. Itu banyak dalam Al-Quran itu. Salah satunya adalah wal fajr, demi waktu fajar. Semua akan memahami, ya, semua akan mengartikan bahwa fajar di sini adalah tentu tiada lain. Waktu apa kira-kira fajar itu? Subuh. Karena subuh nama lainnya adalah fajar. Kan kita tahu ada hadis mengatakan rakaat ini qoblal fajr. 2 rakaat sebelum fajar. Memberikan makna apa? Sama dengan maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, wal fajri, demi waktu subuh. Para ulama tafsir pertama yang dimaksud fajar di sini awal waktu bulan Zulhijjah. Fajar di sini. Jadi subuh pertama bulan Zulhijjah. Ada juga yang memaknai fajar di sini awal bulan Muharram. Wajar beda-beda pandangan. Ada juga yang memaknai fajar di sini awal Yaumun Nahr atau Yaumun Nahri. Yaumun Nahri tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Wal fajr, dan demi fajar. Allah ingin mengingatkan, ingin memberikan informasi penting kepada kita, lalu diawali dengan sumpahnya, demi waktu fajar. Sama hanya wal asr, demi masa, demi waktu atau demi waktu asyar. Kemudian mengapa ulama mentafsirkan waktu di sini atau fajar di sini adalah awal bulan Zulhijjah? Sebab di ayat berikutnya berbicara tentang 10 hari pertama. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Dan malam atau demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Apa istimewanya? Apa istimewanya? Begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, kalau ditanya bulan apa yang istimewa dari 12 bulan, ya, secara khusus Allah menyebutkan Ramadan. Sebab Ramadan di situ diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya, setiap segala sesuatu yang dinisbahkan, yang disandarkan dengan Al-Quran itu selalu istimewa. Sekarang malaikat yang menyampaikan Al-Quran
Namanya siapa Pak? Malaikat Jibril. Kemudian manusia yang menerima wahyu Al-Quran atau yang menerima Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Kemudian malam diturunkannya Al-Quran itu malam yang utama, malam yang mulia. Namanya apa? Lailatul Qadr atau Lailatul Qadr. Malam Al-Qadar. Jadi kata para ulama, sesuatu yang dinisbahkan dengan Al-Quran itu senantiasa menjadi sempurna, menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian bulan di mana diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu bulan Ramadan. Menjadi mulia. Jadi Ramadan ini mulianya sebetulnya karena adanya atau waktu diturunkannya Al-Quran. Karena ada malam dan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Itu bedanya. Oh enggak, karena ada puasa. Sebetulnya di luar Ramadan kan boleh juga berpuasa. Mungkin puasa sunnah ataupun puasa qadha kan begitu. Padahal sama-sama wajib kan qadha. Tetapi yang menjadi pembeda yang paling mencoloknya adalah malam atau bulan itu diturunkannya Al-Quran. Nah kemudian selain Ramadan pun ada bulan selain Ramadan yang utama. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dari 1 tahun atau 12 bulan ini ada arba'atu hurum di ayat atau di kalimat berikutnya. Saya potong-potong saja. Arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Ditafsirkan oleh hadis, maka salah satu mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut. 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah. Jadi kita sudah masuki bulan yang kedua. Yang ketiga Muharram, kemudian dan 1 Baina Jumadai. Terpisah di antara 2 Jumadil itu bulan Rajab. Atau setelah 2 Jumadil itu bulan Rajab. Min ba'di Jumadai. Setelah bulan 2 Jumadil itu bulan Rajab. Bulan Zulhijjah pun itu ada kemuliaan dari bulan ini, bahkan tidak ada di bulan-bulan lainnya. Ini luar biasa. Ketika misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah memahami dan mengetahui, pernah mendengar dari guru-guru kita yang lain, di bulan Ramadan ada 10 malam terakhir. Betul tidak? Ada 10 malam terakhir. Taharrau, bergegaslah, bersemangatlah, kan gitu kata Rasul. Itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu disebutkan 10 malam terakhir. Sebab di situ ada malam Al-Qadar. Tanggal berapa itu? Tanggal-tanggal ganjil. Sebab Rasul menyebutkan adalah di malam-malam yang witer, yang ganjil. 21, 23, 25 dan seterusnya. Pertanyaannya kapan malam ganjilnya? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Kalaupun ada ulama yang menyebutkan jika awal Ramadan hari ini hari Rabu maka tanggal 25. Ada yang menyebutkan jika hari Jumat tanggal sekian. Itu mungkin pengalaman mereka para ulama yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedekatan kepada Allahnya yang luar biasa. Itu ada malam 10 malam terakhir. Dan selain itu tidak ada hari-hari yang sempurna, hari-hari yang lebih utama melainkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mana hadis sahih? Hadisnya marfu. Marfu itu langsung bersandar kepada Rasulullah SAW dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Ini bersumber dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas marfu'an. Hadis ini sebagai hadis marfu. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin." Diawali dengan kalimah ma min ayyamin, Pak. Tidak ada hari-hari. Nah, ini kadang kita tidak ngeh, Pak. Coba kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu pun suasana Ramadan, kita ada sholat sunnah tarawih, siangnya ada berpuasa, ceramahnya setiap malam, kultumnya, kita ngeh, kita tahu, kita sadar. Lalu orang taharrau, bersemangat mengejarnya. Tapi ada yang tidak kita sadari. Padahal hadis sahih, apa kata Rasul? Ma min ayyamin, tidaklah di antara hari-hari al-amalu sholihu, amal soleh. Amal soleh, Pak, umum, Pak. Amal soleh, hari. Ini dimaknai hari di sini berarti siang.
atau juga dimaknai siang dan malam. Sedangkan kalau Lailatul Qadar itu lailah, malamnya saja. Ini hari, Pak. Bisa siang dan malam. Ya. Ahabbu ilallahi, yang lebih disukai oleh Allah. Ahabbu, yang paling dicintai, ilallahi, di sisi Allah. Fihinna, di ayamin tersebut, di hari-hari tersebut, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan hari-hari ini. Itu apa? Asyru atau asyrul awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang tanggal berapa? Aina kaping sabaraha Dzulhijjah? Dzulhijjah tanggal 2. Kemarin hari Jumat sore, ini tidak familiar Pak ya, tidak populer. Sidang isbat Pak. Jumat sore itu di tanggal 29 Dzulqa'dah. Sidang isbat, sidang penetapan. Tapi kalau sidang isbatnya mau lebaran mah, wah di arantosan Pak. Nah gitu kan. Sidang isbat tanggal 29 Dzulqa'dah menentukan apakah besok hari Sabtu itu ataupun malam Sabtu itu terbenamnya matahari terlihat hilal atau tidak. Ternyata hilal nampak. Maka datanglah bulan baru. Kan sidang itu isbat itu di tanggal 29. Jika mendung, jika hilal tidak terlihat, maka disempurnakan 30 hari. Muhammadiyah, NU dan lainnya sama. Tanggal satunya di malam Sabtu. Kan pergantian Zulhijjah itu atau tahun Hijriah itu ba'da maghrib. Atau bukan ba'da maghrib. Begitu tenggelam matahari muncul hilal baru. Di waktu maghrib maksud saya. Itu kita sudah masuk tanggal 2 hari ini. Di Saudi memang 1 hari lebih awal. Nah nanti berkenaan dengan puasanya. Nanti kita bahas. Karena ini masih banyak pertanyaan. Nah, nanti kita bahas. Di Saudi lebih awal. Tanggal 1-nya di Saudi itu hari Jumat. Nah apa nanti dampaknya? Tentu dampak perbedaannya. Kenapa ada sidang isbat menentukan awal Zulhijjah? Sebab ada Yaumun Nahr atau Yaumun Nahri. Ada 10 Zulhijjah, ada lebaran. Tak kita mah insya Allah lebarannya tanggal 17 Juni. 10 Zulhijjahnya 17 Juni, hari apa? Hari Senin. Kan tanggal 1-nya hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin 10. Kan gitu ngitungnya. Sabtu 8, Ahad 9, Senin 10. Tanggal 10-nya hari Senin. Berarti kita lebaran Idul Adhanya, kurban sembelih hewan kurbannya hari Senin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ahabbu ilallahi fihinna, lebih disukai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Jadi kalau ditanya hari apa yang paling sempurna atau yang terbaik untuk melakukan amal soleh, ini kata Rasulullah, yaitu di 10 hari pertama. Makanya Allah bersumpah walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Walayalin ashr disebutkan oleh hadis, ma min ayyamin al-amalus sholihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Berarti siang dan malamnya. Siang dan malam. Ada para ulama yang menyebutkan bahwa berdasarkan dalil amalan-amalan terbaik diantaranya 1 sampai tanggal 9 silahkan berpuasa sunnah. Tetapi dalam hadis lain secara khusus memperbanyak takbir. Sehingga kata para ulama dalam banyak pandangan para ulama dari hadis-hadis dari dalil, bedanya takbiran Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha itu nggak perlu menunggu nanti tanggal 10, Pak. Boleh dari sekarang juga. Nah ini yang tidak lazim di kita. Kita kan suka aneh, misalkan tanggal 9 sudah ada anak-anak takbiran. Memang bukan hanya tanggal 9, tanggal 1 saja sekarang silahkan takbiran. Boleh memperbanyak kalimah-kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Atau subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di 10 hari pertama, perbanyak mengagungkan atau kalimah-kalimah untuk mengagungkan Allah.
Bukan hanya menunggu tanggal 10 sebetulnya. Bahkan para sahabat, lihat dalam kitab-kitab, para sahabat mereka di pasar-pasar, di perjalanan, Pak, mengagungkan Allah dengan kalimat itu. Mungkin kita di kendaraan, para sahabat apa? Di atas kendaraan untanya, di atas kendaraan Toyotanya kalau sekarang kita. Ya, di atas kendaraan kudanya. Kita kan tidak lazim biasa takbiran. Ya. Oleh karena itu bahkan bukan hanya sampai tanggal 10 ini yang spesial di bulan Zulhijjah. Ditambah 3 hari tasyrik ba'da sholah, ya, sampai akhir tanggal hari ketiga tanggal berapa? 13 ya. 11, 12, 13 hari tasyrik di waktu asar. Kadang kita ini tidak lazim. Ada sebahagian orang menganggap itu bukan sesuatu yang disunnahkan, padahal sunnah. Dan takbirannya adalah dengan suara. Bisaut, Pak, dengan suara. Dengan suara, dalilnya jelas ada, dalilnya. Maksudnya bukan sekadar takbiran bil qalbi, dalam hati. Atau masing-masing Allahu Akbar. Tapi dengan suara yang terdengar. Para sahabat bagaimana di atas kendaraannya. Mereka di atas kendaraan kudanya, Toyota untanya, ataupun mereka di pasar-pasar ketika mereka sedang berdagang. Itu disunnahkan. Nah, kita tidak lazim memang. Tetapi paling tidak kita di malam hari ke-10 atau di malam Idul Adha, kemudian ba'da sholat di 3 hari, kemudian di hari-hari tasyrik. Alhamdulillah di masjid kita sudah lazim kita lakukan. Itu di masjid-masjid yang lain ada yang masih karagok. Da abdi matara wiridan zahar cenah pas takbiran jadi karagok kan gitu. Padahal juga itu hal sunnah. Wiridan jahar juga sunnah. Karena terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab kan begitu. Inna rab'ash syaut, sesungguhnya mengeraskan suara, mengeluarkan suara. Ya, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ba'da salatil maktubah kana fi ahdi Rasulullah SAW. Itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Itu kata Umar bin Khattab. Sahih. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, ternyata di 10 hari pertama ini, mengapa Allah sebutkan walayalin ashr, dan di malam yang 10 dimaknai, ditafsirkan oleh para ulama lebih kuat penafsirannya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Memang ada penafsiran 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Ramadan. Ada juga yang menafsirkan adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Namun yang lebih kuat penafsirannya adalah di bulan Zulhijjah. Jadi amalan apa? Amalan soleh secara umum. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan di sini al-amalu solihu, amal soleh. Amal soleh apa saja, Pak? Sholat berjamaah, baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, misalkan, atau apapun amal soleh yang mampu kita lakukan, itu menjadi ahabbul a'mal ilallah, menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibandingkan dari hari-hari yang lain, min hadhil ayyami, dari hari ini, ditafsirkan oleh para ulama, hadis ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak termasuk jihad fi sabilillah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, wala jihadu fi sabilillah, tidak termasuk jihad fi sabilillah. Illa, kecuali, kata Rasulullah SAW, illa rojulan, kecuali seseorang yang berjihad binafsihi wa malihi, dengan jiwa, dengan nyawa dan hartanya, tsumma lam yarji min dzalika bisyai', kemudian kembali tanpa membawa sesuatu pun. Artinya nyawanya hilang, hartanya hilang. Nah, tentu itu lebih utama. Tidak ada bandingannya. Artinya kalau jihadnya nyawanya masih hidup, hartanya pun tidak hilang, atau tidak ada harta yang dia korbankan, masih utama melakukan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Kita ini masih di hari kedua bulan Zulhijjah. Oleh karena itu mari kita tingkatkan amal-amal soleh kita. Bagi yang senang berpuasa, mampu berpuasa, mau puasa sunnah boleh, tapi Ustaz Abi ayat kodo, acan kodo, tidak masalah, karena kodo bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain selain di hari-hari utama ini. Atau juga mau berpuasa di tanggal 8 Tarwiyah, silakan. Meskipun ada ulama menyebutkan tanggal 8 ini hadisnya dhaif, tetapi hujah hadis dhaif ini digunakan oleh Syafi'iyah.
Bahkan juga ditopang oleh dalil lain. Secara umum apa? Melakukan puasa di 1 sampai tanggal 9. Secara umum. Memang yang sahih adalah tanggal 9-nya. Saumu yauma Arafah. Berpuasa di hari Arafah di tanggal 9. Atau berpuasa di 9 Zulhijjah. Maka itu Allah yukaffiru akan menghapuskan dosa sanatain 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Kira-kira hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Jadi Ahad depan kajiannya sedang berpuasa. Nah gitu. Nah, nggak tahu ada sarapan pagi atau tidak. Nah, kita usahakan puasa Pak. Tanggal 9 tuh. Nah, mungkin sarapannya dihilangkan dulu ya. Nah, itu Ahad depan Pak, puasa. 1 hari itu berpuasa itu menghapuskan yukaffiru, menghapus sanatain, dosa 2 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Tetapi tarwiyahnya tanggal 8 memang ada komentar di situ, ada salah satu perawi yang dia dianggap sebagai pendusta. Perawi itu sehingga dianggap hadisan dhaif. Namun sekali lagi meskipun itu dhaif kalau mau yang berpuasa tanggal 8-nya, tetapi ada hadis umum. Itu apa? Melakukan amal soleh termasuk berpuasa di 10 hari pertama. Jadi tidak bisa juga kali kita saling berbantah-bantahan. Bagi yang senang berpuasa 8 dan tanggal 9 silakan. Tanggal 8-nya menghapuskan 1 tahun. Sanatan. Tetapi tanggal 9-nya sanatain 2 tahun. Luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Itulah yang menunjukkan bahwa bulan Zulhijjah di dalamnya ada hari yang utama, 10 hari pertama. Kemudian di 10 hari pertamanya ada yang lebih utama lagi. Nah, kita biar tidak ngantuk. Kira-kira tanggal berapa? Kalau tadi ditarik 10 hari pertama, di 10 hari pertamanya pun ada yang utama lagi. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 9 atau 10? 9. Kita lihat ayatnya. Wasyab'i wal watr. Wasyab'i wal watri. Kalau dibaca secara dimunculkan ya, wal watr. Dan Allah pun bersumpah dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, ini kata para ulama ahli tafsir, mengapa Allah mengawali genap dulu, Pak? Kira-kira kalau genap berapa? 9 atau 10? Nah, jawabannya 10. Jawabannya apa? 10. Ya kan boleh-boleh saja Pak ulama mentafsirkan itu. Mereka pun dengan keilmuannya. Dengan kapasitasnya. Wasyab'i dan demi yang genap. Wal watri dan yang ganjil. Nah yang genap ini antara 10 dan 9. Bukan 8 dan 9. Oleh karena itu menurut sebagian ulama karena Allah menyebutkan genap dulu. Wasyab'i, maka di antara 10 hari ini yang lebih utama lagi di hari yang ke-10 atau disebut Yauman Nahr atau Aidul Kurban, Aidul Adha. Mengapa di situ lebih utama? Hadirin yang dirahmati Allah, Yauman Nahr itu hari menyembelih. Secara fikih, secara hukum, memang menyembelih yang diperbolehkan adalah menyembelih binatang yang ditentukan oleh syara. Salah satunya atau diantaranya adalah kambing atau domba untuk 1 orang secara hukum, secara fikih, kemudian domba sapi untuk 7 orang. Tetapi secara pahala, boleh Bapak niat kurban seekor kambing diniatkan untuk 1 keluarga. Boleh. Sahih. Bahkan Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. Beliau menyembelih sendiri. 1 beliau niatkan untuk aku. Ya Allah terimalah kurban dariku dan keluargaku. Keluarga Muhammad SAW. Dan yang 1 beliau niatkan untuk umatku yang belum berkurban. Di situ mencakup umatnya yang sudah wafat ataupun yang belum wafat. Sehingga meskipun madhab Syafi'i atau pandangan Imam Syafi'i. Berkurban untuk orang yang wafat syaratnya harus ada wasiat. Si yang meninggalnya itu sebelumnya wasiat, pernah berwasiat dia harus dikurbankan, dan Ahmad bin Hambal atau Hambali ya, itu tidak mesti ada wasiat.
Mengapa? Sebab secara umum ketika Rasul menyembelih kambing yang kedua ini diniatkan untuk umatku yang belum berkurban. Kan tidak ada wasiat. Dan secara umum lagi ada pandangan ulama, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, amalan-amalan soleh yang hidup bermanfaat bagi yang sudah wafat. Jelas masuk. Siapa yang masih membantah tentang amalan soleh? Orang yang mati ingkotoa amalu, amal dirinya, amal nu matina, nu terputus mah Pak. Sebab dia sudah mati, tidak bisa beramal lagi. Tapi amal yang masih hidup bisa bermanfaat. Itu disepakati oleh para ulama mazhab, ulama-ulama salafun saleh. Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana beliau menyebutkan dalam kitabnya. Seperti apa? Zikir, sedekah, membaca Al-Quran, berpuasa, termasuk kurban. Diniatkan untuk orang-orang yang sudah wafat, itu bermanfaat. Namun pertanyaan yang ketiga, Ustadz Abi mampu nahan hiji domba. Karena wafat teu aya. Maka jawabannya lebih utama untuk yang hidup dulu. Insya Allah orang tua kita yang sudah wafat, jika anaknya melakukan kesolehan, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, maka dia pun mendapatkan kebaikannya. Dari anak-anaknya yang soleh, yang melakukan kebaikan. Tetapi secara khusus mau diniatkan juga silahkan. Kurban atas nama almarhum atau almarhumah, bin atau binti siapa. Boleh silahkan. Jadi di hari ke-10 ini, Yauman Nahar atau Yauman Nahri, di hari penyembelihan, sampai-sampai ada ulama menyebutkan, saking itu karena disebutkannya hari penyembelihan, Pak, Bapak tidak mampu menyembelih sapi, tidak mampu menyembelih kambing, mencit hayam, Pak. Memang bukan kurban namanya, bukan kurban. Secara hukum tidak masuk ke hukum kurban. Secara fikih bukan termasuk kategori kurban. Tetapi itu kan hari penyembelihan. Sehingga menyembelih itu lebih utama. Gitu. Orang matana sapi teka beli domba henteu. Ayah hayam, pencit hayam. Disuguhkan ke panitia kurban. Gitu. Atau nabi dibagikan. Sebab hari menyembelih. Ngan ulah nyembelih. Mitoha ulah nyembelih istri ulah. Pasti ditunya ya mencit pemajikan. Nauzubillahi min dzalik. Menyembelih binatang. Silahkan sampai segitunya, Pak. Atau hari berkurban untuk koruba ya takurban itu hari di mana di situ orang mendekatkan diri kepada Allah, boleh kita melakukan amal-amalan lain yang lebih utama lagi atau yang utama dibanding meskipun tidak menyembelih misalkan. Bersedekah. Kita berbagi di situ. Memang bukan kurban secara fikih, tetapi hari taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah atau jadi panitia kurban. Ya. Jadi pencetusnya, jadi panitianya, jadi ketuanya, jadi pelaksananya, ikut nimbrung. Maksudnya ulah henteu pisan gitu. Nonton TV di rumah misalkan. Tengah lakukan nanaun pisan. Itulah hari yang utama. Di hari ke-10. Masya Allah, tabarakallah. Para ulama menyebutkan mengapa hari ke-10? Sebab Allah mengawali genap. Wasyaf'i wal watri. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Tarwiyah. Ya. Kemudian Arafah tanggal 9. Di mana para haji melaksanakan puncaknya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Mereka datang dari Mekah ya, ke Arafah. Nah sekarang tuh yang banyak masalah itu kan menggunakan visa ziarah bukan visa haji. Mereka bisa sampai ke Mekah atau bisa sampai ke Saudi, tapi belum tentu sampai ke Mekah. Mereka bisa sampai ke Mekah di hotel, tapi belum tentu sampai ke Arafah di tanggal 9 nanti. Belum tentu, sebab penjagaan pintu masuk ke Arafah itu luar biasa nanti di puncaknya haji. Meskipun ada, memang dalam madhab Imam Malik itu kan tidak mesti pas matahari gingsir kan, min zawalil, dari waktu zawal puncak wukuf itu kan sampai tenggelam. Ada juga pandangan sampai tengah malam. Ada tuh yang mereka jalan tikus. Jalan tikus itu yang penting hadir di Arafah masih di hari itu juga atau sampai malam. Karena mulai lengah katanya askar-askarnya ketika sudah wukuf mereka pun mulai lengah. Itu luar biasa.
Dan sami Pak, ya orang dalam oke. Sami Pak, yang nama di Saudi oke. Ya. Entah apa aparat-aparatnya juga resep duit ayeuna mah sami gitu ya. Rame Pak. Gitu kan bayar sekian. Konon katanya per orangnya 10 juta kalau dirupiahkan. Sami Pak, mereka juga. Ya kan selalu ada kalau itu. Selalu ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu di tanggal 9-nya. Wal watri di hari ganjilnya. 9 Zulhijjah atau disebut Arafah. Puncaknya haji wukuf di Arafah. Kemudian mereka di tengah malam kan ke Muzdalifah. Ya. Nah, kemudian ke Mina dan lain sebagainya. Untuk Muzdalifah kemudian untuk jumrah. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang spesial di hari itu? Di hari ke-9 itu. Tentu yang spesial bagi yang berangkat haji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Tetapi bagi yang tidak berangkat haji, mereka berpuasa. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Atau puasa tanggal, pertanyaannya Ustaz, puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah? Nah, ini yang sering menjadi pembahasan. Begini, hadirin yang dirahmati Allah, haji itu mulai dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu di tahun ke-10 Hijriah. Haji itu. Dan Rasul melakukan haji seumur hidupnya 1 kali. Tetapi umroh beliau melakukan 4 kali. Tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah itu umroh. Tahun ke-10 Hijriah haji dan umroh pastinya. Kan begitu. Nah, beliau melakukan haji di tahun ke-10 Hijriah. Itu pun haji wada. 83 hari setelah haji. 2 bulan lebih beliau wafat di Madinah. Artinya apa? Berarti sebelum tahun ke-10 Hijriah, apakah beliau sudah berpuasa? Berpuasanya mulai di tahun kedua Hijriah. Itu puasa 9 Zulhijjah. Oleh karenanya, berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah tidak terikat, tidak terkait dengan wukuf di Arafah. Kan ada perdebatan nanti tuh. Cina orang karek puasa tanggal 8, wukuf nenggeus kemari. Kan itu. Kan nanti tanggal di Mekah itu, wukuf haji itu tanggal di kita hari Sabtu, Pak. Di kita tanggal berapa? Tanggal 15. Ya kan tanggal 1 Zulhijjahnya hari Jumat 8, Sabtu 10. Wukufnya itu hari Sabtu tanggal 15. Sedangkan hari Ahad tanggal 16 itu Idul Adha. Kita di sini 9 Zulhijjah. Ini harus saya sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya berpuasa kita itu berdasarkan matla hilal yang kita nampak. Kita selalu berdebat berpuasa Arafah sesuai dengan wukuf di Arafah. Karena melihat para haji wukuf. Itu pun waktunya sudah beda 4 jam dengan kita. Kemudian juga waktu sholatnya berbeda. Kemarin pun Ramadan kita berbeda awal dan akhirnya bulan Ramadan. Ya, itu tidak pernah diperdebatkan. Dianggap lumrah. Bahkan waktu sholat kita berbeda. Oleh karena itu yang sahih, yang kuat kata jumhur ulama, ini pernah terjadi di masa sahabat, juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, bahwa hilal itu penentuan awal bulan sesuai dengan matla daerah masing-masing. Apa matla? Matla itu tempat terbitnya atau terbitnya bulan, munculnya bulan. Matla. Tempat munculnya bulan itu berbeda-beda. Tiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga tidak bisa dikaitkan atau dihubungkan semata karena peristiwanya. Bahkan Rasulullah SAW sudah melakukan puasa di 9 Zulhijjah itu dalam sebuah riwayat sebelum beliau melakukan haji di tahun ke-10 Zulhijjah. At 10 Hijriah. Jelas barangkali itu ya. Sehingga nanti bagi yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, kebetulan tanggal itu adalah di Mekah sudah Lebaran Idul Adha. Dan kita rata-rata Indonesia ini pemerintah sudah menetapkan Muhammadiyah pun sama. Muhammadiyah pun sama. Dan mereka tidak akan membantah. Tetap akan puasanya 9 Zulhijjah. Tidak akan tanggal 8 Zulhijjah. Puasa Arafahnya akan 9 Zulhijjah. Coba tanya ke teman-teman di Muhammadiyah. Mereka tidak akan berpuasa Arafah tanggal 8. Dan tidak ada puasa Arafah tanggal 8. Tetap akan tanggal 9 Zulhijjah. Meskipun di Mekah sudah Idul Adha. Tetapi kadang ada yang sudah mempertanyakan. Kita akan jawab.
Maka jawabannya puasa kita berkenaan dengan 9 Zulhijjah. Sama halnya Bapak Ibu berpuasa 1 Ramadan bukan karena di Arab sudah Ramadan. Karena hari itu pada waktu kemarin kita berpuasa baru 1 hari, sedangkan di Saudi sudah hari kedua. Kan awalnya beda 1 hari. Karena matlaknya, ru'yatul hilalnya itu berbeda setiap daerah, setiap tempat. Jadi jangan ada keraguan. Cuma puasa, jadi itu nagenges lebaran, atau nah puasa Arafah. Arafah nage kamari, wukuf nage. Tidak. Tentu jawabannya kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Lah kan itu disebut puasa Arafah karena memang kebetulan qadarullahnya pada 9 Zulhijjah itu memang puncaknya haji atau wukuf di Arafah. Karena memang secara lazimnya keumumannya tanggal 9 Arafah itu berpuasa di tanggal 9 itu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Maka hadisnya menyebutkan saumu yauma Arafah, puasa di hari Arafah. Bukan berarti secara tekstual harus tepat bersamaan dengan wukuf di Arafah. Mengapa? Sebab kadang setiap daerah matlaknya berbeda-beda. Kalau begitu akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Apa kata Rasul? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maksud li ru'yatihi itu adalah melihat hilal atau melihat bulan. Saya kira demikian. Nanti akan ta'arud, akan bertentangan nanti dengan hadis-hadis yang lain. Maka memahaminya yang paling masuk akal dan diterima oleh jumhur ulama adalah di 9-nya, bukan di ketika wukufnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di tanggal 8-nya mengapa tadi ada puasa juga? Meskipun tidak disebutkan di sini, wasabi di sini, bukan tanggal 8. Kata para ulama tafsir tanggal 10. Itu pun merujuk kepada hadis yang saya sebutkan tadi, hadisnya dhaif. Tetapi pengamalannya tidak bermasalah, silahkan saja. Mengapa? Sebab ada hadis secara umum memperbanyak amal soleh atau berpuasa di 9 hari pertama berpuasa atau memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya kira demikian. Waktu sudah menunjukkan jam 5.45. Tentu ada sedikit wawasan, sedikit ilmu yang bisa kita serap, ya, bisa kita terima, dan semoga ini bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah semoga kita diberikan kekuatan dalam keadaan sehat walafiat, bisa berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah dan bisa menyembelih di tanggal 10, 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Semoga amal ibadah kita di 10 hari pertama ini mari kita tingkatkan amal soleh kita dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari angin duduk, angin merah ya Allah. Wa na'udzubika min dammil aswad, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari darah hitam setruk ya Allah. Wada'il akbar, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari penyakit yang berat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.